Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas soal P3K manajerial paket 5. Jadi untuk soal manajerial kita bahas ini saya ambilkan dari buku yang ini ya, tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan, bukunya bisa teman-teman check out di link Shopee ya, yang ada di deskripsi. Baik teman-teman, untuk menyingkat waktu kita bahas soal manajerial ya, soal manajerial. Jadi untuk soal manajerial tuh teman-teman mirip-mirip dengan soal TKP ya, pada soal tes CPNS ya. Jadi kita bahas soalnya. Kita zoom dulu teman-teman ini ya, kita zoom. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, coba kita perkecil dulu supaya pas teman-teman. Nah, soal manajerial untuk P3K teman-teman perhatikan. Nah, bahas. Anda mempunyai teman akrab di tempat kerja Anda yang kedapatan sedang melakukan tindakan korupsi. Sikap apa yang Anda lakukan? Apakah A, memarahinya karena itu adalah perbuatan tercela? Boleh saja. Diam saja dan menjadikannya sebagai pelajaran. Oke. C, meminta keringanan atas hukumannya? Tidak boleh seperti ini. Yang C jelas salah ya. D, tidak mengikuti perilakunya dan berusaha melupakan tindakan tersebut. Nah, ini juga kurang tepat ya. Melupakan tindakan tersebut ya, kalau melupakan, menurut saya yang paling tepat dan sesuai dengan kunci jawaban adalah di sini adalah diam saja dan menjadikannya sebagai pelajaran. Kenapa harus diam? Karena kalau sudah ditangkap itu urusan KPK ya. Kita jangan berkomentar, biarkan KPK yang membuktikannya, nanti di pengadilan akan membuktikannya. Oke, jangan berspekulasi, apalagi menyudutkan, karena ini masih teman akrab kita. Oke, jadi jawabannya sini adalah B. Lanjut teman-teman, nomor 2. Suatu ketika, proyek yang saya pimpin tidak mendapatkan laba yang sesuai dengan target. Hal ini dikarenakan ada satu bawahan saya yang melakukan kecurangan. Menanggapi hal tersebut, maka saya ... Apakah A, ini adalah kekeliruan bawahan saya? B, sebagai seorang pimpinan proyek saya harus bertanggung jawab? C, semua itu tidak terkait dengan tanggung jawab saya? Atau D, bawahan saya tidak bisa disalahkan? Nah, ini yang paling tepat adalah karena ini adalah manajerial, berarti berhubungan dengan kinerja Anda sebagai pimpinan. Jadi ini adalah jawabannya B, yaitu sebagai seorang pimpinan proyek saya harus bertanggung jawab. Oke, nah, lanjut teman-teman, nomor 3. Bagi saya, untuk menjadi seorang tenaga P3K yang sukses, saya harus, apakah A, mengikuti aturan dan arahan atasan secara loyal dan penuh kepatuhan dalam pelaksanaan tugas? B, selalu mengembangkan hal-hal baru dan inovatif? C, menciptakan hubungan yang baik dengan setiap rekan kerja dan atasan? Atau D, memiliki gaji yang tinggi sehingga dapat membahagiakan keluarga? Yang D ini adalah kurang tepat teman-temannya. Untuk nomor 3 ini yang paling tepat adalah sebagai P3K ya. Ingat ya, bagi saya untuk menjadi seorang P3K, tenaga P3K yang sukses, saya harus, kunci jawaban di sini adalah A teman-teman ya. Mengikuti aturan dan arahan atasan secara loyal dan penuh kepatuhan dalam pelaksanaan tugas. Karena kita sebagai P3K itu punya atasan teman-temannya. Jadi dan yang kita harus patuhi itu adalah yang berhubungan dengan yang patuh kepada undang-undang seperti itu. Ya. Jadi kalau selalu melakukan hal-hal baru dan inovatif, boleh saja teman-temannya, boleh saja. Tapi di sini tugas Anda ini adalah untuk menjadi seorang tenaga P3K yang sukses, saya harus, karena Anda bekerja di instansi, tentunya di instansi itu ada atasannya. Jadi seluruh instansi itu punya atasan, dan yang menjadi tanggung jawab itu nanti bertanggung jawab adalah atasan. Oke, lanjut nomor 4.
Anda adalah tenaga P3K yang bertugas di sekolah X. Suatu ketika, karena hal yang mendesak, Anda ingin mencetak dokumen pribadi yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anda di sekolah. Sikap Anda, apakah Anda cetak dengan menggunakan kertas yang Anda bawa di rumah? Oke, boleh saja teman-teman ya. Anda langsung mencetak saat print sekolah tidak terpakai, tidak ada hubungannya dengan sekolah ya. Anda cetak di rumah saja saat pulang sekolah, tapi ini mendesak ya. Anda cetak saja di rumah teman Anda yang dekat di sekolah. Baik, tepat ini deh. Ya, Anda cetak saja di rumah teman Anda yang dekat dengan sekolah. Ya, Anda cetak dengan menggunakan kertas yang ada dibawa di rumah. Oke, memang kertas Anda milik Anda, tapi kan printernya, listriknya menggunakan printer sekolah seperti itu. Jadi paling tepat di sini adalah D ya. Oke, lanjut nomor 5, ini kerjasama. Anda memiliki beban kerja yang tinggi di kantor Anda. Selain itu, Anda juga menjadi salah satu pengurus pada suatu komunitas sosial. Apa yang Anda lakukan? Apakah A. Saya berusaha menolak setiap tugas dari komunitas sosial karena bisa mengganggu tugas kantor saya? Kurang tepat ya. Atau B. Saya melakukan tugas kantor sembari juga melaksanakan tugas dari komunitas saya? Boleh saja. Atau C. Saya berbagi tugas dengan teman di komunitas saya sehingga tidak akan mengganggu pekerjaan kantor saya? Boleh. Atau D. Saya mengutamakan pekerjaan kantor saya dengan sedikit mengabaikan tugas dari komunitas saya. Oke. Jadi sini ada tugas utama Anda di kantor, teman-temannya. Kalau C itu saya berbagi tugas dengan teman komunitas saya sehingga tidak akan mengganggu pekerjaan kantor saya. Boleh saja ya. Tapi di sini Anda memiliki beban kerja yang tinggi di sini ya. Selain itu, Anda juga menjadi salah satu pengurus. Di sini ada pengurus, salah satu pengurus pada komunitas sosial. Di sini di kantor Anda aja sudah bebannya sangat tinggi ya, cukup tinggi. Jadi di sini adalah karena Anda itu adalah seorang ASN P3K, sedangkan di kantor Anda tuh bebannya cukup tinggi ya. Jadi di sini adalah Anda harus mengutamakan pekerjaan kantor ya, dengan sedikit mengabaikan tugas dari komunitas. Maksudnya di sini sedikit mengabaikan tugas, misalkan bisa dikerjakan di rumah atau bisa menyuruh teman yang lain seperti itu. Itu mengabaikan sedikit, bukan meninggalkan ya. Perhatikan. Lanjut nomor 6 teman-teman. Nomor 6. Anda sedang berselisih dengan rekan kerja Anda. Suatu ketika, Anda dan rekan kerja Anda tersebut ditempatkan pada satu proyek yang sama. Apa yang Anda lakukan? Oke, Anda sedang berselisih dengan teman Anda, tetapi Anda ditempatkan pada satu proyek. Apakah A. meminta rekan kerja yang lain karena saya sedang berselisih dengannya? Ini tidak profesional ya. B. mencoba bersikap profesional walaupun dalam hati masih merasa kesal. Ya, memang seperti itu. Bekerja seperti biasanya karena ini adalah urusan pekerjaan. Mencoba ramah dan melupakan perselisihan serta bekerja secara profesional. Mencoba ramah dan melupakan perselisihan. Iya, ini yang paling tepat ya. Mencoba ramah dan melupakan perselisihan serta bekerja secara profesional. Mencoba bersikap profesional walaupun dalam hati. Paling tepat adalah D di sini ya. Mencoba ramah dan melupakan perselisihan serta bekerja secara profesional. Banyak D ya. Seperti itu. Soal-soal P3K manajerial teman-temannya. Nah, mirip-mirip soal TKP pada CPNS ya, teman-teman. Untuk soal P3K teman-teman, untuk manajerial ini maupun di tenaga kesehatan maupun di guru ataupun di teknis itu sama saja modal soalnya, manajerial sama saja ya. Yang berbeda itu adalah soal-soal kompetisi teknis ya. Jadi kalau untuk yang kesehatan saya rekomendasikan ya ini aja teman-teman, bisa check out di deskripsi ya, linknya di deskripsi. Dan lanjut teman-teman nomor 7. Suatu ketika saya menjadi ketua tim dalam unit pengembangan perusahaan. Saya diberi tugas oleh atasan untuk membuka cabang baru bersama tim saya di tempat lain. Maka saya akan nomor 7 ya, berpikir terlebih dahulu apakah menerima tugas tersebut atau tidak. Jangan berpikir lama teman-teman, ini kesempatan ya. Nomor 7, menerima dengan senang hati karena telah dipercaya oleh atasan. Oke, boleh saja. 7.
Atau C, mengadakan rapat dengan tim untuk membahas terlebih dahulu. Atau D, menyetujui langsung karena hal tersebut bakal kesempatan emas. Ya, langsung. Kunci jawabannya D, teman-teman. Yang sesuai dengan jawabannya D, menyetujui langsung karena hal tersebut merupakan kesempatan emas. Sedangkan B, menerima sedang hati karena telah diperintah atasan. Nah, di sini dia mengatakan di sini suatu ketika saya menjadi ketua tim dalam unit dalam perusahaan, saya diberi tugas oleh atasan untuk membuka. Diberi tugas, ya tidak usah menerima sedang langsung aja menyetujui ya. Menerimanya tapi langsung menyetujuinya, menerimanya kan belum tentu menyetujui, nanti jawabannya langsung menyetujui langsung ya. Nomor 8 teman-teman, Anda adalah seorang atasan dalam sebuah organisasi. Seringkali Anda mengingatkan bawahan untuk bekerja dengan baik dan tidak melakukan kesalahan ataupun kekeliruan dalam bekerja. Sikap Anda, apakah A, segala aturan yang Anda buat tidak berlaku bagi Anda? Astagfirullah, ini udah keliru. Anda sesekali melakukan kesalahan atau kekeliruan. Kalau sesekali, dengan sengaja kan tidak boleh. Ikut berusaha untuk mentaati segala aturan yang telah. Oke, bagus. Memotivasi dan mengingatkan adalah bagian dari tugas saya. Ingat ini, atasannya sebuah organisasi. Seringkali Anda mengingatkan bahwa untuk bekerja dengan baik hati dan tidak melakukan kesalahan ataupun kekeliruan. Yang paling tepat di sini karena ada atasan adalah memotivasi dan mengingatkan adalah bagian. Ini bagian Anda nih. Oke, motivasi dan mengingatkan. Oke. Nomor C, ikut berusaha, benar juga sih teman-teman. Tapi di sini adalah bagian dari tugas karena ada Anda atasannya. Nomor 9, Anda adalah seorang tenaga P3K yang bertugas di bagian persuratan. Ingat ini yang teknis biasanya. Saat Anda tidak sibuk, rekan kerja Anda meminta bantuan kepada Anda untuk mengerjakan tugasnya untuk sementara dikarenakan ia sedang sakit. Sikap Anda adalah, apakah A, berusaha mempelajari tugas tersebut sebelum menerimanya, mencarikan teman lain yang bisa membantu, mempertimbangkan tugas tersebut, atau D, segera untuk menyanggupinya. Di sini adalah kunci jawabannya di sini itu adalah D ya, segera untuk menyanggupinya. Karena ini kan kerja Anda minta bantuan untuk mengerjakan tugasnya untuk sementara, karena dia sedang sakit. Jadi ya rasa simpati dan empatinya harus ada. 9D ya, jawabannya D. Oke, nomor 10 teman-teman. Sekali lagi teman-teman bisa check out Keranjani, bukunya sangat bagus ya. Bisa bahas yang aja nih, manajerial aja teman-temannya. Oke, nomor 10 kita bahas. Nomor 10. Anda adalah seorang pimpinan, ingat ya, seorang pimpinan. Anda adalah seorang pimpinan pada suatu instansi dinas. Unit Anda dikenal sebagai unit yang handal dan berprestasi. Ya, suatu ketika anggota tim unit Anda sedang gelisah. Sikap Anda, ingat Anda seorang pimpinan. Apakah mencoba membantu pekerjaan mereka satu persatu? Wah, kesulitan Anda teman-teman nih kalau satu persatu. Bekerja seperti biasa karena saya yakin anggota tim dapat menanganinya. Menanyakan mengapa mereka tergesa, atau menanyakan dan memberinya motivasi agar tetap tenang dalam bekerja. Karena Anda atasan. Ya. Jawab nomor 11 teman-teman. Saya minum dulu. Ini agak panas. Nomor 11. Pekan lalu, rekan kerja Anda meminjam vakum cleaner kantor dan lupa mengambilnya. Sikap Anda sebagai pimpinan adalah, ini vakum cleaner kantor ini ya, nomor 11. Membiarkannya dulu beberapa hari ke depan. Oh jangan. Mengilaskannya karena masih banyak. Oh jangan, salah ini. C, menyindir dengan halus. Oh, kurang tepat. D, mengingatkannya untuk mengenah. D, jawabannya D. Intinya teman-teman, kalau soal manajerial P3K itu berhubungan dengan pekerjaan kita. Bagaimana memanajemen, terutama yang jadi pimpinan unit itu, bagaimana cara memanajemen kantor, ya, seperti itu, manajerial, memanagenya ya. Lanjut nomor 12.
Anda adalah seorang tenaga P3K yang bertugas di sekolah X. Suatu ketika Anda berarti siswa Anda mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya sehingga selalu ketinggalan pelajaran. Sikap Anda, maka A, memberikan les pertama untuk meningkatkan nilainya. Di sini mendapat siswa mengalami kesulitan, menghibur, motivasi dan memberikan bantuan les pelajaran agar biasa saja. Tapi kalau satu orang biasanya nggak mau saya untuk les karena saya guru ya. Motivasi siswa tersebut agar lebih giat. Oke, boleh saja. Tadi meminta teman sekolahnya untuk membantu siswa tersebut belajar. Yang paling tepat itu sendiri di sini. Mungkin dia kesulitan dengan kita sebagai guru, ya jadikan aja temannya sebagai tutor sebaya untuk untuk membantunya dalam belajar ya. Itu yang paling efektif daripada kita meleskan satu anak, itu tidak efektif. Mending kita leskan banyak anak, satu kelas misalkan itu. Nomor 13, seandainya Anda seorang atasan dan mendapati anggota Anda memiliki pekerjaan yang sangat baik, apa yang akan Anda lakukan pada anggota tersebut? Apakah A ya, nomor 13 ya, sorry, nomor 12 itu apa tadi? Di sini ini kurang jawabannya. Ternyata kunci jawabannya nomor 12 itu B ya. Ini lebih tinggi nilainya. Menghibur, memotivasi dan memberikan luatan les ya, apa yang akan dapatnya. Jadi untuk nomor 12 itu silakan. Kunci jawabannya B di sini ya. Dia nilainya 3. Nomor D itu 3 nilainya. Yang paling tepat B. Oke, nomor 13. Seandainya Anda seorang atasan dan mendapati anggota Anda memiliki pekerjaan sangat baik, apa yang Anda lakukan pada anggota tersebut? Sangat puas dan tidak perlu untuk memujinya, tidak akan memberinya pujian, memujinya sepenuhnya saja, selalu memberinya pujian agar semakin giat bekerja. Kunci jawaban sini D ternyata. Jawabannya D teman-temannya. 14. Kepala dinas memindahkan Anda ke sekolah baru dengan tujuan untuk memajukan sekolah tersebut. Namun saat tiba di sana Anda mendapati guru-gurunya kebanyakan diisi oleh guru-guru yang kurang berpengalaman. Sikap Anda adalah meminta guru tersebut untuk lebih produktif, berinisiatif untuk meningkatkan kualitasnya, boleh saja. Memberitahu kepada guru-guru terkait pekerjaan yang harus dilakukan. Ingat ya, Anda bukan seorang instansi, ketua kepala instansi, bukan kepala sekolah di sini. Mengimplementasikan visi dan misi sasaran sekolah serta membuat siswa guru untuk mencapainya. Nah, ini paling tepat, mengkomunikasikan secara mengusungkan visi dan misi dan sasaran sekolah serta mengimplementasinya. Ya, kunci jawabannya C. 15. Anda adalah salah seorang pegawai yang diandalkan di kantor Anda. Oke, pegawai yang diandalkan di kantor Anda ini. Sehingga seringkali mendapatkan banyak pekerjaan sulit serta deadline yang bersamaan. Saat sedang dikejar deadline, tiba-tiba ada seorang warga terus-menerus menanyakan sesuatu hal kepada Anda. Apa yang Anda lakukan? Nomor 15. Yang paling tepat jawabannya. Ya. Paling tepat di sini jawabannya B, teman-temannya. Menjawabnya sambil mengerjakan tugas dan menjelaskan bahwa Anda sedang dikejar deadline. Seperti itu. Oke. Lanjut nomor 16. Anda adalah seorang tenaga P3K yang bertugas tenaga kesehatan. Di saat melayani administrasi pasien, tiba-tiba sahabat Anda sejak kecil datang untuk curhat ke Anda. Maka sikap Anda adalah meminta kepada sahabat saya tersebut untuk menunggu sampai jam istirahat, meminta sahabat saya tersebut untuk menunggu sebentar saja, meminta izin kepada atasan untuk menunggu sahabat tersebut, atau B, D, meminta rekan kerja untuk mengganti tugas saya sebentar. Kurang tepat, yang paling tepat di sini A ya. Minta kepada sahabat saya tersebut untuk menunggu sampai jam istirahat, karena Anda harus profesional ya, bekerja. Nomor 17, pengembangan diri.
Saat ini hampir semua pekerjaan menggunakan teknologi digital yang membuat pekerjaan semakin mudah dan efisien. Apa yang Anda pikirkan mengenai perkembangan teknologi digital ini? Nomor 17, yaitu senang belajar menggunakan teknologi digital terbaru. Jawabannya paling tepat C di sini. Ya. Nomor 18, Anda adalah tenaga P3K baru yang bekerja pada suatu instansi. Oke, tenaga kerja yang baru ya. Suatu hari senior Anda menyarankan mendownload dan menggunakan suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan Anda. Maka sikap Anda adalah, karena senior di sini dia mengatakan mempermudah pekerjaan Anda ya. Ini kuncinya, mempermudah pekerjaan Anda. Maka jawabannya adalah D di sini. Mencoba mendownload dan menggunakan aplikasi tersebut. Ya. Lagi senior ya. Berarti dia sudah menggunakannya. Nomor 19. Anda adalah seorang pimpinan pada sebuah perusahaan. Bagaimana cara Anda mengembangkan kinerja anggota atau bawahan Anda? Jawabannya adalah, bagaimana cara Anda mengembangkan kinerjanya? Di sini kunci jawabannya adalah C ya teman-teman. Ya, saya memberinya tugas yang menantang dan sulit. Supaya apa ya? Ya, mungkin supaya untuk mengembangkan potensinya gitu ya. Nomor 20 teman-teman. Anda adalah seorang pimpinan pada sebuah instansi dinas. Suatu ketika ada konflik yang terjadi antara bawahan Anda. Sikap Anda adalah, ingat, Anda ini seorang pimpinan ya. Kemudian ada konflik di bawahan Anda itu. Apa yang Anda lakukan? Karena Anda adalah seorang ketuanya, pimpinannya, jawabannya C di sini teman-teman. Melakukan diskusi dengan bawahan saya tersebut serta memberinya bimbingan ya. Seperti itu. Nomor 21. Panjang. Ini temanya mengelola perubahan. Anda adalah tenaga P3K yang bertugas pada sebuah sekolah A. Karena adanya virus corona, sekolah menerapkan aturan pembelajaran dari rumah menggunakan Zoom meeting. Namun Anda belum pernah menggunakan aplikasi tersebut. Sikap Anda, apakah menggunakan media lain seperti WA dan pelajaran karena tidak dapat menggunakan Zoom? Atau B, mencoba melakukan pembelajaran dengan sesuai dengan terbatas? Atau C, mempelajari terlebih dahulu cara menggunakan Zoom meeting dalam pembelajaran? Atau C, langsung mencoba menggunakan Zoom meeting dalam pembelajaran sambil belajar menggunakannya? Nomor 21 jawabannya adalah D ya. Karena kita disuruh Zoom meeting ya, langsung belajar. Insyaallah kalau udah di depan Zoom kemudian kita belajar sambil jalan itu pasti kan terbiasa. Nomor 22. Baru-baru ini ada kebijakan baru dari perusahaan Anda untuk beralih menggunakan PowerPoint ke Canva dan melakukan presentasi, sementara Anda sudah sangat menguasai menggunakan PowerPoint dalam membuat dan melakukan presentasi. Sikap Anda menerima dengan antusias karena akan menjadi hal yang baru bagi saya ini ya, mengelola perubahan kan, ini perubahan dari PowerPoint ke Canva. Makanya di sini itu temanya nih mengelola perubahan teman-teman. Ini kita kelola perubahannya ya. Oke. Nomor 23. Dalam suatu rapat Anda yang Anda pimpin, ingat ya, pimpin, terdapat suatu permasalahan yang sangat kompleks. Sikap Anda adalah, sikap kita ya sebagai pimpinan berusaha memberikan beberapa alternatif solusi. Nomor 24. Anda adalah seorang pimpinan, ingat, Anda seorang pimpinan pada sebuah perusahaan. Bagaimana cara Anda membagi pekerjaan kepada anggota atau bawahan Anda? Apakah A, saya membagi pekerjaan sesuai posisinya masing-masing, saya membagi pekerjaan sesuai minat dan bakatnya, atau C, saya membagi pekerjaannya sesuai dengan keahlian dan keterampilannya, atau ke D, saya membagi pekerjaan sesuai dengan minat dan keinginan saya? Salah. Yang paling tepat di sini C. Ya. Next, terakhir teman-teman.
Anda adalah pimpinan unit dalam bidang pemasaran. Suatu ketika ada produk kecantikan baru dari perusahaan Anda yang rencananya akan dijual ke daerah. Yang Anda lakukan adalah, yang paling tepat adalah memberi informasi sebanyak-banyaknya mengenai perilaku konsumen tersebut mengenai kecantikan. Oke teman-teman, teman-teman bisa memiliki buku ini ya, ini tenaga kesehatan, ataupun ada juga untuk teknisnya dan ada juga untuk pendidikannya. Intinya kalau soal manajerial teman-temannya itu sama aja soalnya ya. Jadi kalau manajerial sama aja modal soalnya teman-temannya, baik itu yang guru ataupun non guru. Soal manajerial P3K-nya sama saja ya. Intinya berusaha berhubungan dengan memanage suatu pekerjaan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk check out aja di link Shopee atau link di deskripsi ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.